Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Tokushu Seiso merupakan istilah Jepang yang secara harfiah berarti pembersihan khusus. Dalam konteks sosial dan pekerjaan, istilah ini sering merujuk pada pekerjaan pembersihan yang dilakukan dalam situasi atau kondisi khusus, yang memerlukan keahlian, teknik, atau perlengkapan tertentu, misalnya pembersihan di area yang terpapar bahan kimia berbahaya, atau kegiatan pembersihan setelah terjadi bencana alam, seperti gempa dan tsunami. Pekerjaan semacam ini, bukan saja memerlukan pelatihan khusus mengenai materi yang mungkin berbahaya, tetapi juga pengetahuan tentang prosedur keamanan, serta penggunaan peralatan pelindung yang tepat. Pekerjaan ini, membutuhkan tenaga yang kuat dan stamina yang tinggi, karena harus mengangkat barang dan membersihkan kotoran yang membandel dan bekerja di lingkungan yang tidak sehat. Di sisi lain, pekerjaan ini juga dapat menguras mental, karena harus berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan, seperti melihat sampah yang menumpuk, bau yang tidak sedap, bahkan mayat. Meskipun penuh dengan tantangan, Tokushu Seiso menawarkan peluang kerja yang menarik bagi orang-orang yang memiliki tekad kuat, mental yang tangguh, serta rasa empati yang tinggi. Pekerjaan ini memiliki tarif yang menggiurkan dengan upah antara 15 hingga 40 ribu yen, atau sekitar 1,5 hingga 4,2 juta rupiah per jamnya. Di samping itu, permintaan untuk jasa semacam ini di Jepang semakin meningkat karena jumlah kasus hikikomori dan kodokushi yang terus bertambah. Di Jepang, pekerja Tokushu Seiso tidak jarang harus membersihkan tempat tinggal pelaku hikikomori, terutama ketika kondisinya sangat kotor dan berantakan, yang seringkali membutuhkan layanan pembersihan secara khusus. Hikikomori adalah fenomena sosial yang berkaitan dengan individu, biasanya remaja atau dewasa muda, yang menarik diri dari kehidupan sosial, dan menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dalam isolasi di rumah mereka. Mereka yang menjalani kehidupan dengan hikikomori sangat berbeda dengan keadaan orang biasa. Rumah mereka biasanya dipenuhi dengan sampah, kotoran, serta aroma tidak sedap. Hikikomori berasal dari akhir abad ke-20 dan secara harfiah berarti menyendiri, menarik diri, atau konfinasi. Pada sekitar akhir 1980, Jepang mengalami gelembung ekonomi yang kemudian pecah pada sekitar awal tahun 1990. Krisis ekonomi berikutnya, menimbulkan dan meningkatkan tekanan sosial dan ekonomi terhadap individu, terutama bagi kaum muda. Di sisi lain, munculnya nilai-nilai sosial baru dan tekanan akademik yang meningkat, ditambah dengan ekspektasi tinggi dari orang tua dan masyarakat, membuat beberapa individu merasa terpinggirkan atau tidak mampu memenuhi harapan tersebut. Dan karena tekanan sosial dan akademik yang melampaui kemampuan diri, banyak dari mereka mengalami depresi, gangguan kecemasan, atau kegagalan dalam memenuhi harapan keluarga atau masyarakat. Kemudian, sebagai akibatnya, mereka memutuskan untuk menghindari interaksi sosial secara ekstrim dan menjauh dari kegiatan sosial atau pekerjaan. Mereka menghabiskan hampir seluruh waktu mereka di dalam kamar atau rumah, dan seringkali tergantung pada keluarga mereka untuk dukungan finansial serta kebutuhan sehari-hari. Pada sekitar pertengahan 1990, seorang psikiater Jepang bernama Tamaki Saito menjadi salah satu orang pertama yang menggunakan istilah hikikomori untuk menggambarkan fenomena ini. Menurut Saito, hikikomori bukan sekedar rasa malu, tetapi hal tersebut merupakan kondisi sosial dan mental yang sangat serius. Sementara di sisi lain, stigma terhadap penyakit mental dan masalah sosial di Jepang dapat membuat orang enggan untuk mencari bantuan.
Seiring bertambahnya kesadaran tentang fenomena ini, dilakukan lebih banyak penelitian untuk memahami penyebab, konsekuensi, dan solusi untuk hikikomori. Kendati demikian, jumlah individu yang diidentifikasi sebagai hikikomori terus meningkat, dengan perkiraan berkisar dari beberapa hingga lebih dari 1 juta orang di Jepang. Walaupun hikikomori awalnya dianggap sebagai fenomena Jepang, kasus serupa mulai dilaporkan di negara-negara lain, yang menunjukkan bahwa hikikomori boleh jadi merupakan masalah global yang berkaitan dengan modernisasi, isolasi sosial, serta tekanan sosial ekonomi. Selain bersinggungan dengan tempat tinggal pelaku hikikomori, pekerja Tokushu Seiso juga sering berhadapan dengan tempat kejadian perkara atau TKP kasus bunuh diri, kecelakaan, atau kematian yang tidak wajar. Bahkan mereka seringkali bersinggungan dengan kodokushi, istilah Jepang yang mengacu pada fenomena kematian sendirian di rumah mereka tanpa diketahui orang lain selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Fenomena ini menjadi masalah sosial yang serius di negara Jepang, terutama di kalangan lansia. Sebagaimana jamak diketahui, Jepang memiliki populasi lansia terbesar di dunia dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Jepang memiliki banyak lansia yang hidup sendiri tanpa pasangan atau anak yang tinggal di dekat mereka. Perubahan dalam struktur dan dinamika keluarga, seperti menurunnya angka pernikahan dan kelahiran, serta peningkatan jumlah rumah tangga satu orang, telah mengurangi jaringan dukungan sosial bagi banyak orang. Ditambah lagi dengan faktor-faktor seperti kesibukan kerja, urbanisasi, dan budaya individualisme, membuat kodokushi sering terjadi. Kesulitan ekonomi, serta ketidakmampuan untuk memperoleh layanan kesehatan atau sosial yang memadai, juga berkontribusi terhadap risiko kodokushi. Dalam kasus kodokushi, penemuan jenazah bisa memakan waktu lama dan sering menyebabkan masalah sanitasi dan komplikasi pemrosesan jenazah. Ditambah lagi, banyak kasus tidak ada yang bertanggung jawab, atau mampu untuk mengurus biaya pemakaman dan urusan administrasi, yang kemudian meninggalkan beban kepada pemerintah lokal atau komunitas. Maka, dengan dan dalam semua kerumitan seperti yang telah dijelaskan, Tokushu Seiso hadir untuk terlibat dalam mengurai kerumitan tersebut. Mereka tidak hanya dihadapkan pada fenomena sosial dan mental yang kompleks, tetapi juga dengan beragam kondisi yang sangat tidak wajar dari mereka yang menjalani hikikomori dan kodokushi, yang hal tersebut dapat berdampak sangat serius bagi mental mereka sendiri. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.